Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adabul Muta'allim wal Mustami'in disusun oleh guru kami Syekhuna Kiai Haji Mahfud Asirun. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang muqaddimah beliau, pembukaan beliau pada kitab beliau ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca tentang niat seorang pelajar. Yang pertama kali dilakukan adalah membenarkan niatnya agar mendapatkan keberkahan ilmu. Sebelum membaca kitab beliau, marilah kita membaca surat Al-Fatihah kepada beliau Kiai Haji Mahfud Asirun. Semoga Allah selalu merahmatinya, semoga Allah selalu menjaganya, semoga Allah memberikan manfaat ilmu beliau kepada kita semua. Dan kepada Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi yang telah beliau kutip kitabnya, dan Syekh Az-Zarnuji yang telah beliau kutip juga kitabnya di dalam kitab ini. Semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah mengumpulkan kita dan bersama mereka di surga Firdausnya. Tilkaniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna rahimahullah, adabul muta'allim. Bermula ini adalah bab tentang adab-adab orang yang belajar. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, fa awwalu ma yahtaju ilayhi al-muta'allimu an yusahhiha niyyatahu liyantafi'a bima yata'allamu wa yantafi'a bihi man ya'khudhu minhu. Berkata Syekh Al-Faqih Nasr bin Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, yaitu pengarang kitab Bustanul Arifin, maka mula-mula pertama yang perlu, yang dibutuhkan kepadanya padanya sesuatu sopo oleh orang yang belajar, yaitu bahwa dia memperbaiki niatnya agar berguna dengan sesuatu yang dia pelajari, dan berguna juga dengan apa yang dia pelajari kepada orang yang mengambil ilmu darinya. Jadi sebagai pemula pelajar, mula-mula yang harus dilakukan oleh orang yang belajar adalah membenarkan niatnya agar apa yang dia dapatkan itu berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Apa yang harus diniatkannya itu di dalam permulaan belajar. Sini jelaskan, fa idza arada an yusahhiha niyyatahu yahtaju ila an yanwiya arba'ata asya'a. Maka apabila dia hendak ingin memperbaiki niatnya, seorang pelajar ingin memperbaiki niatnya, maka dia butuh kepada berniat dengan 4 macam. Jadi ada 4 macam niat di dalam mula-mula ibadah atau menuntut ilmu. Yang pertama, awwaluha an yanwiya bi ta'allumihi al-khuruja minal jahli. Yang pertama, dia berniat dengan belajar
yaitu akan agar keluar dari kebodohan. Jadi kita berniat dengan tujuan belajar kita agar kita tidak bodoh, agar kita pintar, dan agar kita tidak dibodoh-bodohi oleh orang lain. Karena Allah Ta'ala qala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Karena bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dan orang yang tidak mengetahui. Tidaklah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak mengetahui. Orang tidak berilmu tidaklah sama. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua, wasani ayyanuya bihi manfa'atal khalqi. Yang kedua, niatnya agar bermanfaat, agar memberi manfaat kepada makhluk, agar memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmu kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairun nasi man yanfa'un nasa. Karena bahwa misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain atau untuk manusia yang lain. Itu niat yang kedua. Pasal itu niat yang ketiga, yanwiya bihi ihya al-ilmi. Niat yang ketiga bahwa dia berniat dengan menuntut ilmu, yaitu menghidupkan ilmu, menghidupkan agama, menghidupkan ilmu. Li'anna an-nasa law taraku at-ta'alluma la dhahaba al-ilmu. Karena bahwasanya manusia, orang-orang jika dia meninggalkan belajar, maka akan hilang ilmu. Kalau orang udah nggak ada yang belajar, kalau orang udah nggak ada yang ngaji, maka akan hilang ilmu. Makanya kudu ada ngaji, niat ngaji untuk menghidupkan ilmu. Kama ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ta'allamul ilma qabla an yurfa'al ilmu wa raf'uhu dhihabul ulama'i. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, belajarlah kalian akan ilmu sebelum diangkat ilmu, dan diangkatnya ilmu yaitu meninggalnya para ulama. Ketika sudah banyak ulama yang meninggal, ketika banyak ulama yang wafat, maka itu pertandanya telah diangkatnya ilmu. Makanya kita harus belajar agar ilmu tetap hidup dan agar bisa menggantikan para ulama yang wafat. Warabi'u yang keempat, ayyanwiya bihi an ya'mala la bi khilafihi, li anna al-ilma alatun lil-'amali wa talabul alati la lil-'amali lahun, kama idza 'amila la bil-'ilmi fa huwa lahun. Niat yang keempat yaitu berniat dengan menuntut ilmu agar dia mengamalkan, tidak sebaliknya, agar ketika kita beramal kita tidak salah sesuai, kita beramal sesuai tuntunan ajaran Islam, tidak salah. Karena bahwasanya ilmu adalah alat untuk beramal, dan menuntut alat dan mencari alat tidak untuk beramal itu sia-sia. Ketika ilmu itu adalah alat untuk amal, lalu itu alat yaitu ilmu tidak untuk diamalkan, maka sia-sia ilmu kita. Sebagaimana juga apabila beramal tidak dengan ilmu, maka sia-sia amalnya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubatnya, fakullu man, maka setiap orang yang beramal, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu, maka setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Waqila, dan dikatakan al-ilmu bila amalin balun wal amalu bila ilmin dhalalun. Ilmu dengan tanpa amal itu bahaya, dan amal dengan tanpa ilmu itu sesat. Itulah diantara cara memperbaiki niat menuntut ilmu. Yang pertama itu agar keluar dari kebodohan,
yang kedua itu menghidupkan ilmu, yang ketiga itu agar beramalnya sesuai tuntunan, agar beramalnya benar sesuai ilmunya, tidak salah. Yang kedua tadi, yang terakhir itu yang kedua tadi memberi manfaat pada makhluk, yang ketiga menghidupkan ilmu, yang keempat agar beramal sesuai tuntunan ajaran Islam. Dan yang paling tinggi, wa yang bagi lil muta'allimi ayyatluba bihi wajhallahi ta'ala wa darul akhirata. Dan mesti juga bagi penuntut ilmu pelajar bahwa dia mencari dengan ilmu, menuntut, mengharap ridho Allah, mengharap keridhaan Allah dengan menuntut ilmu, dan mencari kehidupan akhirat agar mendapat kebahagiaan di akhirat, agar masuk surga. Karena Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wala yanwi bihi talabad dunya. Dan jangan seorang penuntut ilmu itu berniat dengan menuntut ilmu untuk mencari dunia. Jangan menuntut ilmu dengan tujuan agar kaya, dengan tujuan agar berpangkat. Li'annahu idza talaba bihi wajha Allah ta'ala wa darul akhirati fa innahu yanal amrayni jami'an. Karena bahwasanya apabila seorang menuntut ilmu itu mengharapkan ridha Allah, mencari ridha Allah dan surganya Allah, maka sungguhnya dia akan mendapatkan dua perkara semuanya. Ketika orang mengharapkan mencari akhirat, maka dunianya akan mengikat, dunianya dia akan dapati. Tapi ketika orang mencari dunia saja, maka akhiratnya tidak akan dia dapati. Kama qala Allah Ta'ala, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Sebagaimana Allah berfirman, jika orang yang menghendaki menanam akhirat, maka Allah akan tambahkan kepada orang itu di dalam tanamannya. Siapa orang yang menghendaki menanam dunia, maka Allah akan memberikan dunianya dan tidak ada bagiannya di akhirat. Allah akan menambahkan dunia, akan mendapatkan dunia. Orang yang menghendaki akhirat, orang yang bermaksud dan berniat akhirat, maka Allah akan berikan dunianya. Tapi orang yang menghendaki dunia, maka Allah akan kasih dunianya tanpa dikasih akhirat di bagiannya. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Yang selanjutnya, apabila kita tidak mampu membenarkan niat, apakah masih terus belajar, terusin aja atau tinggal di belajar, itu di paragraf selanjutnya. Semoga ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, membenarkan, membersihkan niat itu penting. Inna sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu lillahi فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه." Jadi sesuatu yang dia tuju, sesuatu yang dia raih, sesuai apa yang dia niatkan. Intinya begitu. Jadi niat menuntut ilmu yang paling tinggi adalah mengharap ridha Allah dan mengharap surganya Allah. Tadi 4 hal juga perlu diniatkan, jangan niatkan untuk dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.